Jika diizinkan mungkin ada pimpinan lain mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Pertama, saya menambahkan bahwa upaya di Makassar itu kita sudah lakukan secara koordinasi supaya datang. Jadi pimpinan juga memantau itu jangan sampai masuk rakernas. Tapi setelah ditunggu ternyata tidak hadir. Akhirnya yang jam 3.10 tadi penyidik KPK mendatangi hotel. Tapi upaya pendekatan di awal sudah dilakukan. Gitu. Kedua, menanggapi Pak Rudianto, saya pastikan Pak, pimpinan pastikan KPK tidak ada kepentingan selain penegakan hukum. Jadi kalau misalnya ada dugaan, oh ini karena Nasdem lagi raker, gitu, tidak ada, sama sekali tidak Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK juga tidak menebar jala Pak. Terus semua kita sari pindah Pak. Semua pasti ada dasarnya, dimulai dari adanya laporan dari masyarakat. Dan itu pun tidak langsung menyebut, oh ini bupati, enggak. Jadi ada proses pengadaan yang diduga ada pengondisian dan ada suap di sana. Jadi serangkaian tindakan ini penyelidikan sudah kita lakukan, bukan kemudian dalam peristiwa di hari itu Pak. Prosesnya sudah panjang diikuti. Nah itu bukan bentuk pencegahan Pak, pencegahan sudah kita lakukan secara masif kan, pendidikan, penyuluhan, perbaikan sistem monitoring sudah kita lakukan gitu. Nah dalam konteks ini jangan kemudian KPK dianggap oh ini karena ada kepentingan politik, tidak ada Pak. Murni karena penegakan hukum. Kalau sepanjang kemudian alat buktinya kuat, bukti permulaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KPK, ya tentu kita lakukan penangkapan itu. Jadi tidak ada kemudian kita lempar jala semua, kita tidak ada Pak. Kita pastikan memang murni berdasarkan alat bukti. Kemudian saya menambah juga apa yang disampaikan oleh Pak Nasir, KPK juga tidak terbawa misalnya di medsos terkait penanganan perkara CSR BI secara serta-merta kemudian terbawa itu. Tentu didasarkan kepada alat bukti yang ada. Tidak serta-merta apa yang disampaikan oleh mungkin yang dimaksud Pak Nasir, ada salah satu tersangka, oh ini semua dapat, kemudian serta-merta kita proses dalam konteks menjadikan tersangka. Tentu semua berdasarkan alat bukti. Apakah kemudian penerima CSR itu telah menggunakan sebagaimana peruntukannya? Ataukah kemudian digunakan seperti yang sudah kita tetapkan tersangka, yaitu untuk kepentingan pribadi? Sepanjang itu tidak ada, kita pastikan tidak ada kita membuat tersangka atau istilahnya kriminalisasi di sana. Semua pasti berdasarkan bukti dan itu nanti akan diuji di pengadilan. Demikian tambahan saya. Terima kasih pimpinan. Pak Abu. Pimpinan. Oh. Jadi pimpinan. Oke, silakan. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan anggota Komisi 3. Bapak Ibu sekalian, Ketua KPK beserta Wakil Ketua dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Pertama tentu kami mengapresiasi atas respon dari teman-teman KPK yang hari ini datang dengan lengkap ini pasukan, saya lihat ini. Ada Deputi PLT sampai jajaran, ada humas semua hadir. Jadi tentu ini rapat ini dianggap tentu penting karena skuadnya cukup lengkap yang hadir. Yang kedua, tadi disampaikan poin-poin masukan terkait KUHP. Tentu ini kami juga berterima kasih ada poin-poin yang memang masukan-masukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Nanti yang nantinya akan bisa dimasukkan dalam rancangan KUHP yang sementara kita bahas ini. Tentu ini menjadi pertimbangan kami dan dari kami Partai Gerindra tentu kami akan mendorong untuk menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam rancangan KUHP. Dan yang berikutnya tadi sudah disampaikan soal pengawasan. Tentu kami sepakat bahwa kita mendorong terus
supaya pengawasan ini dimaksimalkan. Dan seperti ya, kami mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo, pengawasan untuk disampaikan kepada pejabat-pejabat, paling tidak jangan sampai dia melakukan korupsi. Kalau sudah ditegur, sudah di pengawasan sudah maksimal, sudah ditegur, jangan sampai melakukan korupsi. Tapi toh ternyata masih ada, tentu seperti kata Pak Prabowo, tindak. Kalau memang sudah ditegur kali-kali tidak dengar, ya dalam rangka pemberantasan korupsi tentu kami mendukung untuk itu ditindak. Dan juga tentu yang paling utama bagaimana menyelamatkan kerugian negara yang bisa diselamatkan dalam tindak pidana pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, tentu kami juga terus mengingatkan untuk dalam rangka memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, kami mengingatkan perlu dibangun terus sinergitas antara institusi terkait, kejaksaan, kepolisian maupun KPK, supaya terus berjalan dengan sinergi, supaya bisa maksimal pemberantasan korupsi yang tentu yang kita harapkan bersama bisa diberantas di Republik tercinta kita ini. Itu dari kami pimpinan. Sekali lagi kami dari Partai Gerindra tentu kami mendukung terus langkah-langkah apa yang dilakukan, asal jangan sampai keluar dari koridor yang sudah ada. Itu terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.